Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this time, I have the opportunity to explain the topic is the theory of acquisition. So we will together uh, we will to learn together about this topic. So I have a two table content of the learn in this learn. Table content of the theory of acquisition is the definition of acquisition theory and then the types of acquisition theory. Before we to continue learn, I will to introduce myself. My name is Jujuwati. So if I so let's to learn together with me about the theory of acquisition. The definition of acquisition theory. Language acquisition is the process by which human acquisition the capacity to perceive and comprehend language. In other words, gain the ability to be aware of language and understand it, as well as to produce and use words and sentences to communicate. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses di mana manusia memperoleh kapasitas untuk memahami bahasa, dengan kata lain, pemerolehan kemampuan untuk menyadari bahasa dan memahami bahasa tersebut. From the definition of the theory of acquisition theory has to distinct competence. Jadi dari definisi theory of acquisition ini memiliki dua kompetensi yang berbeda. The first is competence factor atau bisa kita sebut sebagai faktor kompetensi, and the second is performance factor atau bisa kita sebut juga sebagai faktor kinerja. Before we continue to learn the types of acquisition theory, what is the meaning of the competence factor and then the performance factor? Jadi, faktor kompetensi atau yang bisa disebut sebagai competence factor yaitu faktor yang memfokuskan pada kebahasaan dan tata bahasa yang akan diolah oleh anak yang akan mempelajari suatu bahasa. Dan performance factor atau yang bisa kita sebut sebagai faktor kinerja. Nah, faktor ini yaitu faktor yang memfokuskan pada bagaimana anak-anak memandang bahasa dengan memproses dalam aspek dan psikologis mereka. Kemudian, dari theory of acquisition ini ada yang namanya type of acquisition theory atau jenis teori akuisisi. Nah, dari teori ini itu memiliki tiga teori popular. Have three popular language as shift theory. Acquisition theory. Nah, the first time is the nativist theory, and the second the socio-cultural theory, and the last is the learning theory. Jadi teori belajar memperoleh bahasa menunjukkan bahwa anak-anak dapat mempelajari bahasa tersebut dengan beberapa cara berdasarkan dari teori-teori para teori populer ya. So before to continue to learn in this the type of acquisition theory, what is the
nativist theory. Nativist theory atau bisa kita sebut dengan teori nativis, yaitu salah satu teori yang paling terkenal dan paling akurat secara ilmiah. Teori ini menunjukkan bahwa kita dilahirkan dengan memiliki gen untuk memungkinkan dapat memperoleh suatu bahasa. Teori ini juga menunjukkan bahwa ada tata bahasa universal dari teori Noam Chomsky yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia, karena tata bahasa universal tata bahasa universal adalah bagian dari susunan genetika kita. Pada dasarnya, hampir semua bahasa di seluruh dunia memiliki kata benda, kata kerja, dan cara yang serupa untuk menyusun pikiran. Jadi, semua jenis bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Malaysia, bahasa Korea, Jepang, Jerman, semua bahasa ini memiliki kata benda dan kata kerja. Jadi secara universal ya, bahasa itu memiliki kata kerja dan kata benda. Nah, teori pemerolehan bahasa ini menjelaskan dengan baik bagaimana manusia tampaknya memiliki pola komunikasi yang jauh lebih rumit dan kompleks daripada spesies lain yang di dunia. Jadi, manusia memiliki tingkat kerumitan dan sangat kompleks dalam pemperolehan suatu bahasa dibandingkan spesies lain. Jadi di dunia ini manusialah yang paling sulit untuk memperoleh pemerolehan suatu bahasa karena sangat kompleks dan rumit. Namun secara teori juga bahwa manusia juga sangat cepat untuk mempelajari dan memperoleh suatu bahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, atau the second theory, yaitu ada the sociocultural theory, atau bisa kita sebut dengan teori sosiokultural. Teori sosiokultural ini juga dikenal sebagai pendekatan interaksionis. Interaksionis pengambilan ide dari biologi dan sosiologi untuk menginterpretasikan pemerolehan bahasa kita. Jadi teori pemerolehan bahasa ini menyatakan bahwa anak mampu belajar bahasa karena keinginan untuk berkomunikasi dengan lingkungan dan dunia sekitar. Jadi, dari teori sosiokultural tersebut, kemampuan seorang anak memperoleh suatu bahasa itu karena ada daya dorongan dari dirinya untuk dapat berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, ketika anak tersebut memiliki dorongan berkomunikasi dengan keluarganya, maka bahasa yang mereka hasilkan, pemerolehan bahasa yang mereka hasilkan pun sesuai dengan konteks atau sesuai dengan siapa lawan yang ia ajak bicara untuk berkomunikasi. Di contoh lain juga, semisal kita anak tersebut sedang berbicara dengan teman sebaya mereka.
maka dia dalam diri dia itu ada dorongan untuk memperoleh bahasa mereka dengan anak-anak sebaya mereka. Maka hasil bahasa yang dihasilkan pun akan sesuai dengan lawan bicara si anak. Contohnya kalau dalam keluarga, maka anak itu akan belajar atau memperoleh bahasa seperti kita ambil contoh dari anak kecil. Anak kecil yang belum fase berbicara, ketika dia mendengar, melihat dari lingkungan mereka, dia berkata, mama. Dia mulai belajar papa, kakak. Itu bahasa yang mereka hasilkan itu sesuai atau tergantung dari siapa yang mereka ajak bicara atau mereka diajak berkomunikasi. Nah, itu yang dinamakan dengan teori sosiokultural yang berasal dihasilkan dari konteks sosial si anak ketika mereka memiliki dorongan untuk memperoleh suatu bahasa. Kemudian ada yang namanya yang terakhir itu the learning theory atau teori belajar. Teori belajar ini bisa kita kenal dengan teori pembelajaran bahasa yang melihat pembelajaran bahasa sebagai mempelajari keterampilan baru bahwa belajar bahasa dengan cara yang sama. Jadi, pemerolehan bahasa dari teori learning theory ini yaitu seperti contoh mudahnya itu imitation atau meniru. Bahasa yang dihasilkan dari teori tersebut, dari teori learning theory ini yaitu bahasa yang dihasilkan oleh anak berasal dari apa yang mereka dengar. Maka mereka akan meniru bahasa yang pertama mereka dengar. Contohnya, ketika anak di usia dini masih sekitar 2 tahun atau 2 tahun yang masih belum fasih mengatakan atau 1 tahun setengah yang masih belum atau baby yang masih belum bisa menghasilkan suatu bahasa yang fasih, suatu bahasa yang mudah dimengerti, suatu bahasa yang udah jelas artikulasinya, pronunciasinya sudah jelas. Nah, maka anak tersebut akan belajar memperoleh pemerolehan bahasa mereka itu berasal dari apa yang mereka dengar, yaitu dengan cara imitation, meniru. Contohnya kayak baby yang mengatakan mimi, minum, atau makan, mama, mamam. Nah, sebenarnya mereka itu mendengar secara jelas maksud dari mereka yang kata makan atau minum. Namun karena mereka secara pengucapan masih belum fasih, belum jelas, maka bahasa yang dihasilkan pun masih belum bisa untuk mudah dimengerti. Namun, sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua, ketika anak mulai memiliki keinginan untuk belajar bahasa atau untuk belajar memperoleh bahasa mereka, maka hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa adalah mengapresiasinya atau memujinya juga, menghargai mereka. Maka dari situ anak akan memiliki motivasi belajar untuk memperoleh suatu bahasa dengan cara imitation atau meniru dari apa yang mereka dengar. Nah, kemudian ketika anak mulai tumbuh menjadi dewasa sedikit demi dewasa, lebih besar, pengucapan mereka akan lebih jelas dan lebih fasih dan mudah dimengerti. Nah, maka tugas orang tua atau orang dewasa, mereka mengoreksi apabila mereka
mengatakan sesuatu yang masih belum benar atau masih salah, dan memberikan suatu dukungan, support, pujian kepada anak tersebut agar mereka tetap mau belajar untuk memperoleh suatu bahasa mereka walaupun dengan cara imitation. Maka dari itu, karena anak menurut teori learning, yaitu teori belajar, teori pemerolehan bahasa dengan cara imitation atau belajar ini, mereka meniru dari apa yang mereka dengar, maka bahasa yang dihasilkan oleh mereka pun yaitu bahasa yang apa yang mereka dengar. Jadi sebagai orang tua atau orang dewasa, ketika anak-anak mulai tumbuh, berkembang, mulai belajar untuk memperoleh bahasa mereka, bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang layak untuk ditiru oleh mereka, layak untuk dipelajari oleh mereka, maka pembelajaran secara teori ini sangat sensitif. Jika yang mereka dengar ini bahasa-bahasa yang kurang baik, bahasa-bahasa yang kurang layak, maka proses penghasilan hasil pemerolehan bahasa pun akan tidak sesuai. Maka dari itu perlu adanya perlu bimbingan, koreksi juga sebagai orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak yang mulai memperoleh bahasa mereka, belajar untuk memperoleh bahasa mereka. Nah, kesimpulan dari pembelajaran teori ini bahwa pemerolehan bahasa mulai dari definisi acquisition teori atau definisi teori akuisisi dan jenis-jenis dari teori akuisisi ini dapat kita simpulkan bahwa pemerolehan bahasa berasal dari lingkungan sosial mereka dan bagaimana mereka meniru untuk pemerolehan bahasa, serta adanya dorongan dari diri seorang anak tersebut untuk dapat belajar memperoleh suatu bahasa mereka, mulai dari mereka masih baby, masih bayi, hingga dia mulai proses tumbuh dewasa. Dan bahasa-bahasa yang mereka hasilkan pun akan sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari kalau menurut teori teori learning teori itu imitation. Nah, cukup sekian pembelajaran dari saya. Thank you so much for your attention and thank you so much you are watching my video in this time for the learning. I hope you are also always healthy, enjoyful, and keep spirit. Don't forget, we always to learn, to improve the learning anything. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar. Thank you for the opportunity. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar tentang theory of acquisition ini di part ini. Dan sampai jumpa di kesempatan lain kesempatan. And then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you so much.